10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari desktop Windows. Yang kita lihat ini merupakan graphical user interface yang terdapat pada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows ini sangat banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik oleh pelajar, oleh guru, oleh pengusaha, oleh pedagang, ataupun di kantor-kantor swasta ataupun di kantor-kantor pemerintahan. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menjelaskan antarmuka pengguna berbasis grafis. Peserta didik mampu menjelaskan komponen-komponen penyusun antarmuka berbasis grafis. Peserta didik mampu menentukan komponen antarmuka grafis yang diperlukan. Materi hari ini: apa itu sistem operasi? Sistem operasi Windows, desktop Windows, date and time, desktop icon, aplikasi, active window dan inactive window. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah operating system yang disingkat menjadi OS, adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengelola dan mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Jadi sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang harus ada. Statistik pengguna sistem operasi. Pada desktop operating system, maksudnya ini adalah sistem operasi yang digunakan pada PC ataupun laptop. Windows penggunanya adalah 30,12%, macOS 8,77%, Chrome OS 5,98%, Linux 1,63%, mobile operating system maksudnya sistem operasi yang ada pada smartphone, Android 79,96%, iOS 19,04%. Data ini diambil pada bulan Juni 2024. Apa itu sistem operasi Windows? Sistem operasi Windows adalah sistem operasi yang menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Desktop Windows. Nah, ini merupakan tampilan dari suatu desktop Windows. Nah, apa itu desktop Windows? Kita lihat bersama-sama. Desktop Windows adalah area tampilan utama pada sistem operasi Windows yang muncul setelah login ke komputer. Desktop Windows berfungsi sebagai ruang kerja digital untuk mengakses berbagai aplikasi, file, dan folder. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus mengetahui terlebih dulu penggunaan mouse. Tombol-tombol mouse. Nah, kita lihat di sini ada gambarnya. Ada tombol klik kanan, tombol klik kiri, tombol scroll. Lalu posisi jari juga tidak boleh sembarangan. Kita lihat posisi jari pada mouse. Inilah posisi jari yang tepat. Jari telunjuk ada di tombol kiri mouse, di tombol klik kanan, klik kiri mouse. Kemudian jari tengah ada di tombol klik kanan mouse. Ibu jari dan jari manis menjepit mouse. Sekarang kita lanjutkan ke date and time. Date and time itu adalah penggunaan yang untuk mengonfigurasi tanggal, waktu, dan zona waktu pada komputer. Berikutnya kita lihat desktop icons. Desktop icons adalah representasi grafis dari program, file, atau folder yang terletak di desktop komputer.
Desktop icons dirancang untuk memudahkan pengguna mengakses program, file, dan folder dengan cepat dan mudah. Aplikasi atau app adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu pada komputer. Nah, kita dapat melihat contohnya, dia adalah aplikasi kalkulator, command prompt, paint, active window, dan inactive window. Ciri-ciri dari active window ya, jendela yang sedang aktif dan menerima input dari pengguna. Biasanya ditandai dengan judul jendela yang berwarna lebih terang dan memiliki bilah judul yang lebih tebal. Kita dapat mengetik dan berinteraksi dengan aplikasi di jendela aktif. Inactive window, jendela yang tidak aktif dan tidak menerima input dari pengguna. Biasanya ditandai dengan judul jendela yang berwarna lebih gelap atau memiliki bilah judul yang lebih tipis. Kita tidak dapat mengetik atau berinteraksi dengan aplikasi di jendela yang tidak aktif. Untuk lebih memahami, kita akan melakukan praktik desktop Windows. Sekarang kita mempraktekkan desktop Windows. Desktop Windows merupakan area kerja Windows. Di dalam area kerja Windows terdapat beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama, panah putih yang bergerak ini disebut sebagai mouse pointer. Selanjutnya, gambar-gambar kecil ini dinamakan sebagai icons. Lalu tombol start ini disebut sebagai start Windows. Kalau kita tekan tombol startnya dengan menggunakan klik kiri, tombol kiri mouse, maka membuka isi dari start Windows ini. Jadi di dalam start Windows ini terdapat aplikasi yang sudah terinstall atau terpasang di dalam Windows. Untuk menutup kembali tombol startnya, kita tekan tombol start ini. Lalu pada kotak yang tertulis tulisan type here to search disebut sebagai search bar. Selanjutnya, di bagian ini disebut sebagai task view. Lalu kita melihat juga ada tombol-tombol yang sudah menempel pada bagian yang disebut sebagai taskbar. Jadi tombol yang menempel ini disebut sebagai pin application atau pin icons. Jadi yang namanya taskbar ini adalah bagian yang warna ini, yang warnanya agak kehitaman ini. Bagian yang bertuliskan 30 derajat Celcius sebagian cerah ini merupakan news and interest. Kemudian panah kecil ini disebut sebagai show hidden icon. Jadi kalau kita klik, kita dapat melihat icon apa yang tersembunyi ya. Di samping panah kecil ini terdapat bagian yang disebut sebagai system tray. Selanjutnya, gambar latar belakang ini disebut sebagai background. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengubah tampilan background pada Windows. Caranya yaitu mouse pointer kita letakkan di bagian ini, di bagian yang kosong ini, klik kanan, lalu kita pilih personalize. Lalu kita lihat bagian yang muncul ini ya. Ini disebut sebagai window. Nah, ini ada window-nya. Window itu merupakan jendela aplikasi. Lalu tombol ini disebut minimize. Kalau yang ini restore down, ini maximize, sorry. Kemudian yang ini adalah tombol close. Kalau kita tekan tombol minimize, hasilnya gini.
Minimize-nya ada di sini, tombolnya di sini. Ada di taskbar. Lalu kalau kita tekan tombol maximize, maka menjadi tampilan window-nya ini menjadi satu layar penuh. Kalau kita tekan tombol silang ini, tombol close, maka kegunaannya yaitu menutup. Nah, sekarang saya buka kembali, klik kanan, personalize. Nah, di sini ya, sudah terlihat ya, tampilannya menjadi satu layar penuh ya. Lalu kita lihat tombol yang tengah ini adalah tombol restore down. Restore down itu maksudnya adalah mengembalikan ke ukuran kecil. Seperti ini. Yang berikutnya yang mau kita lakukan adalah mengganti background. Background ada di bagian ini ya. Ini tertulis ini, judul besarnya adalah background. Lalu choose your picture. Nah, jadi di sini kita bisa memilih mau gambar apa yang kita gunakan. Sebagai contoh saya pakai gambar ini. Tinggal diklik aja. Maka udah terlihat gambarnya berubah ya. Kalau kita klik lagi, maka gambarnya berubah lagi. Nah, jadi kita bebas memilih mau pakai gambar yang mana. Selanjutnya, kita akan melakukan setting pada date and time. Date and time adalah tanggal dan waktu. Posisinya ada di sini. Cara melakukan settingnya, tinggal kita klik aja gini ya. Nah, ini tampilan besarnya. Ini ada bagian waktu. Ini ada tanggalnya. Nah, ini bagian waktunya ini tertulis jelas. Lalu tanggalnya ini ada hari Kamis, Thursday, bulan Jun, tanggal 27 tahun 2024. Kalau kita mau untuk melakukan pergantian tanggal dan waktu ya, karena kadangkala tanggal dan waktu itu bisa bersalahan. Caranya gini, kita letakkan mouse pointer di date and time ini, lalu klik kanan. Setelah itu adjust date time. Selanjutnya kita perhatikan di bagian date and time ini. Set time automatically, ini masih on. Lalu set time zone, ini automatically, set time zone automatically juga on ya. Untuk mengubah tanggal dan waktu saja ya, bukan mengubah time zone-nya ya, zona waktunya. Untuk mengubah tanggal dan waktu aja ini kita off-kan dulu, tinggal kita klik aja. Maka ini sudah menjadi off. Setelah menjadi off, maka kita dapat set the date and time manually. Tombol change-nya ini bisa kita tekan. Kita tekan aja pakai tombol kiri mouse. Nah, jadi kita bisa bebas memilih, kita mau memilih yang bulan berapa ya. Nah, ini bisa disesuaikan dan dipilih aja ya. Misalkan saya pilih Agustus deh. Agustus, tanggalnya saya ubah juga. Kemudian tahunnya saya ubah. Nah, begini. Demikian juga dengan time ya. Time juga bisa diubah-ubah, tinggal kita pilih aja angka yang tertera di sini. Nah, mengenai AM dan PM, AM itu berarti perlakuan waktunya itu berlaku dari jam 00 sampai 11.59. Kalau PM jam 12.00 sampai 23.59. Nah, kalau saya tekan ini tombol change-nya. Nah, kalau udah di change ya, di sini udah tertulis ya. Nah, kalau ditekan ini, terus ini Saturday Agustus 29 2026 ya. Jadi udah ada perubahan. Nah, jadi kalau kita mau ubah lagi, kita tekan aja tombol change ini. Lalu kita ganti menjadi bulan sebenarnya. Jadi bulannya ini yang sebenarnya ini yang waktu video ini dibuat adalah Juli
bulan Juni ya. Juni, Jun 26. Lalu tahunnya 2024. Kemudian tekan tombol change. Setelah kita melakukan pergantian set the date and time manually, maka set time manual automatically-nya kita on-kan saja. Jadi ini juga butuh proses ya untuk meng-on-kannya. Jadi ditunggu aja sampai selesai. Yang berikutnya, ikon-ikon yang ada di desktop ini dapat kita sembunyikan. Cara menyembunyikannya, kita letakkan mouse pointer di tempat kosong, klik kanan, lalu kita arahkan ke view, lalu kita pilih show desktop icons. Maka ikonnya sudah tersembunyi. Untuk menampilkan kembali ikonnya, maka kita klik kanan, arahkan ke view, kemudian kita pilih show desktop icons. Jadi iconsnya udah muncul kembali. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara mengubah ukuran icon. Kita letakkan mouse pointer di tempat kosong ini, klik kanan, view, large icons. Nah, ini dalam bentuk ukuran besar. Lalu klik kanan, view, medium icons. Ini dalam ukuran sedang. Berikutnya klik kanan, view, small icons, ukuran kecil. Nah, kapan kita mau menggunakan ukuran large icons, medium icons, dan small icons tergantung kepada kekuatan mata kita. Karena yang menggunakan komputer ini bukan hanya para pelajar, tetapi ada juga orang-orang tua. Jadi kalau orang tua biasanya ya pasti ukuran ikonnya, kalau kekuatan matanya itu minusnya udah besar, ya pastinya dia minta ukurannya pasti diubah ke ukuran besar. Jadi tergantung kepada pribadi dari user itu sendiri. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuka aplikasi ya. Yaitu kita buka aja ini tombol start. Nah, di dalam tombol start ini kan ada aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall ya. Pertama kita buka dulu kalkulator. Nah, kalkulator kita udah tahu fungsinya ya, untuk berhitung ya. Cuma jenis kalkulatornya di sini ada beberapa, ini tertulis masih standar. Jenis kalkulatornya ini ada standard, scientific, graphing, programmer, date calculation. Lalu ada bagian converternya, ada currency, volume, length, weight and mass, temperature, energy, area, speed, time, power, data, pressure, angle. Jadi saya akan contohkan untuk scientific. Kalkulator scientific ini menggunakan basis perhitungan matematika yang dipelajari. Sebagai contoh ya, saya akan operasikan 1 tambah 2 kali 5. 1 tambah 2 kali 5. Hasilnya adalah 11. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari dalam matematika, tambah dengan kali, berarti kali operasinya lebih kuat, berarti 2 harus dikali 5 terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan dengan 1, maka menghasilkan 11. Kalau jenis kalkulatornya saya ubah ke standar. Nah ini, lalu saya gunakan operasi yang tadi ya, 1 tambah 2 kali 5, lalu sama dengan hasilnya 15. Karena dalam kalkulator standar, sistem yang digunakan adalah
menyelesaikan operasi dari kiri atau yang pertama kali dijumpai. Jadi tidak melihat mana yang lebih kuat seperti yang kita pelajari dalam matematika. Berikutnya ini saya restore down-kan dulu. Nah, sekarang kita lihat ya di sini ya. Setelah kita restore down, ini kan ukurannya masih terlihat besar ya. Kalau terlihat besar, sebenarnya kita bisa mengubah ukurannya lagi, mengubah ukuran window. Caranya gini, kita letakkan mouse pointer di sisi atas. Ini kita lihat ada tanda panah atas dan bawah. Klik kiri tahan, kita geser ke bawah. Untuk ke atas begini. Nah, kemudian yang sebelah bawah tidak bisa kita ubah lagi. Sebelah kiri masih bisa, ini ada tanda panahnya kiri kanan. Klik kiri, tahan, lalu kita geser ke sebelah kanan ya, jadinya begini ya. Nah, ini bisa kita ubah ukurannya. Kalau dari sebelah kanan, klik kiri tahan, kalau kita ke kiri kan ya ini makin sempit ya. Kalau ke kanan ya makin lebar. Lalu kalau kita udah selesai ubah ukurannya, kita bisa memindahkan posisi window kalkulator ini. Cara memindahkannya, kita letakkan mouse pointer pada bagian yang ada judulnya kalkulator. Caranya gini ya, klik kiri tahan, kita gerakkan mouse-nya. Mau kita pindahkan ke sini bisa, mau ke sini bisa, mau ke sini juga bisa, di mana posisi yang lebih bagus saja. Misalkan saya letakkan di sini. Berikutnya, kita akan membuka lagi aplikasi yang lain. Kita buka tombol start. Lalu kita cari aplikasinya. Yaitu kita akan membuka Paint. Nah, di sini Paint-nya ada Paint 3D. Nah, jadi udah berhasil ya untuk membuka aplikasi Paint 3D. Lalu sekarang saya atur ukurannya ya supaya nggak tumpang tindih. Nah, begini. Kemudian saya akan membuka satu lagi aplikasi. Saya buka tombol start. Lalu saya akan buka command prompt. Nah, apabila kita kesulitan mencari di sini ya, kita dapat menggunakan ini. Di bagian search bar ini, kita ketikkan command prompt. Jadi kita ketikkan dulu command prompt. Nah, ini dia. Sudah muncul. Lalu kita pilih open. Nah, di sini command prompt-nya udah muncul ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya di user interface, command prompt ini merupakan CLI, command line user interface. Lalu saya atur dulu untuk ukurannya ya. Nah, pada command prompt di sudutnya ini bisa kita atur ya, di sudut kiri atas. Kemudian ini sudut kiri atasnya, kemudian di sini sudut kanan atas, kemudian di sudut kiri, di sudut kanan bawah, lalu di sudut kiri bawah, yang ini. Nah, sekarang saya letakkan di sudut kiri atas dulu, kita praktekkan. Sini klik kiri tahan, kita gerakkan mouse yang kita pegang ini sesuai dengan arah panahnya. Nah, ini. Jadi di sini terdapat pengecilan secara simetris ya. Nah, gini. Kemudian di sudut kanan atas seperti ini. Lalu di sudut kiri bawah.
Nah, begini. Kemudian di sudut kanan bawah. Lalu posisi window command prompt ini akan saya pindahkan ya. Jadi saya letakkan dulu mouse pointernya di bagian yang ada judulnya yaitu command prompt. Nah, saya letakkan di sini deh. Karena ini masih bisa dikecilkan, jadi saya kecilkan dulu deh. Nah, begini. Setelah itu, kita akan melihat yang mana sebagai active window dan inactive window. Terakhir saya buka ini ya, command prompt ya. Jadi command prompt inilah yang berfungsi sebagai active window-nya. Karena kalau dalam yang namanya active window berarti kita bisa berinteraksi dengan window tersebut. Maksudnya kita bisa mengetik ya, salah satunya mengetik seperti ini. Nah, jadi ada interaksinya. Kalau pada inactive window, sebagai contoh pada saat ini adalah Paint 3D dan kalkulator, kita tidak bisa melakukan interaksi apapun. Kemudian kalau saya melakukan pemindahan ya, kalau kita mau pindahkan active window-nya adalah kalkulator, tinggal kita klik aja di sini, di kalkulator ini. Jadi pada saat kalkulator menjadi active window, maka kita dapat berinteraksi dengan kalkulator. Nah, kita dapat menekan tombol ini. Lalu kalau kita mau melakukan lagi perhitungannya, ya bisa juga. Jadi inilah perbedaan active window dan inactive window. Demikianlah untuk praktek desktop Windows pada hari ini. Demikianlah materi desktop Windows pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.